Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 23041070282. Di sini saya akan membuat video micro teaching dengan dosen pengampu Dr. Pauli Anggara dengan mata pelajaran Akidah Akhlak, materi adab dalam berteman di kelas 7 semester 2. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yang penting kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, sekarang ibu absen dulu ya. Sabtu Rizky, Hadir, Bu. Nadia Fatul, bagi Bu. Cecilia, Hadir, Bu. Nova Resta, Hadir, Bu. ada yang belum dipanggil? Aku Bu. Siapa ini namanya? Rahma. Oh, Rahma. Sebelum kita masuk materi baru, minggu lalu kita belajar tentang adab akhlak dan ilmu. Masih ada yang ingat apa saja itu adabnya? Ada yang bisa jawab? Bu, Baik, apa? sebelum makan itu kita harus mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Habis itu kita mencuci tangan. Habis itu duduk dengan benar dan makan dengan tangan kanan. Baik, benar. Nah, sekarang Ibu ingin tanya lagi, apakah kalian mempunyai teman yang suka menolong, jujur, dan sangat baik, dan selalu mengusahakan ketika kita lagi kesusahan? Itu bagaimana rasanya? Seperti Bu, pernah Bu rasanya senang, nyaman dan sangat terbantu. Betul sekali. Kalau begitu, bagaimana sih adab dan santun yang baik dalam berteman? Kayak Bu, jadi kita itu harus saling menolong, menghormati, jujur, dan jangan menyakiti hatinya Bu. Tepat sekali. Jadi sahabat yang baik itu harus dilandasi dengan yang pertama, saling hormat Bu. Terus yang kedua, jujur. Terus yang ketiga, Suka menolong. yang terakhir, Selalu menjaga perasaan aman.
kelas ada seorang anak yang bernama Ana dan Jeje. Mereka adalah sahabat dekat. Suatu hari si Jeje mendapat nilai bagus dan dipuji oleh guru. Terus Ana merasa sedih karena si Jeje mulai sombong tanpa menanyakan atau mengonfirmasi kebenarannya dulu. Ana malah menjauhi Jeje dan bercerita ke teman lainnya tentang keburukan Jeje. Ternyata Jeje tahu hal itu dan merasa sangat sedih. Akhirnya hubungan mereka menjadi renggang. Silakan dipahami. Baiklah anak-anak, di sini Ibu ada sebuah video animasi tentang adab dalam berteman. Tolong disimak ya anak-anak. Assalamualaikum. Yuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Stop bisik-bisik. Adab dalam berteman. Tenda, oke. Bersiap ya, teman-teman. Tunggu sebentar, bagian ini masih kosong. Tenda beres. Awas, abruk. Supaya lebih kokoh, harus dikuatin dengan pasak. Seperti ini. Tidak, Bu. Kapan kami mengabaikanmu, Dika? Kita sama-sama mendirikan tenda. Betul. Kita juga bagi tugas dengan adil. Benar. Dika menyiapkan makanan. Aku dan Denny menyiapkan api unggun. Lalu kami makan bersama. Tapi habis itu, Dika justru menghilang. Enggak begitu. Iya kan? Itu karena kalian bisik-bisik sendirian. Tidak mau ngomong sama Bika. Kalian pasti mengejek Bika. Hah? Kami cuma sedang berdiskusi caranya menyalakan api unggun. Benar, Tante. Kami tidak mengejek Bika kok. Anak-anak, ada sebuah hadis yang berkata, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik berduaan, sementara yang ketiga tidak diajak, sampai kalian bercampur dengan manusia. Kenapa begitu? Karena akan membuat sedih, sama seperti Bika. Benar sekali. Dalam berteman ada adab-adab yang harus diikuti, yaitu 1. Saling berbagi dan berwajah ceria. 2. Tidak mengejek dan membicarakan orang lain. 3. Tidak sombong, tidak bermain benda berbahaya, dan tidak berbisik-bisik. Bika, kami minta maaf ya. Iya. Denny juga. Kami tidak bermaksud begitu. Berani meminta maaf ketika salah dan bersedia memaafkan juga termasuk dalam adab berteman. Jaga dan sayangi saudaramu. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Kami akan Apakah sudah paham dari video yang tadi anak-anak? Paham, Bu. Baik, jadi itulah yang disebut dalam adab berteman.
Jadi kita harus saling menghargai, menjaga ucapan, dan tidak menyakiti hati teman. Banyak di zaman sekarang ini pertengkaran terjadi karena kurangnya sikap saling menghargai satu sama lain. Ceritanya nanti Ibu yang bertanya. Sudah dipahami anak-anak? Mak, menurut kalian sikap apa yang seharusnya dilakukan Ana dan Dede supaya persahabatan mereka tetap baik? Ya Bu, Boleh Nak Rizka? seharusnya anak tanya dulu ke Dede, jangan langsung menuduh. Harusnya saling percaya, jujur, dan kalau ada masalah dibicarakan dengan baik-baik dan dimusyawarahkan agar mendapatkan mendapatkan kebenaran. Betul sekali. Jadi itulah yang disebut adab berteman. Kita harus saling menghargai, menjaga ucapan atau menjaga lisan, dan tidak menyakiti hati teman. Banyak pertengkaran sekarang terjadi karena kurangnya sikap saling menghargai. Jadi pada intinya adab berteman itu ada 4. Yang pertama saling Mencintai dan ikhlas. ya saling mencintai dan Ikhlas. Terus yang kedua Menjaga nama baik teman Bu. ya menjaga nama Baik teman. baik teman. Yang ketiga saling Menasihati dan tolong-tolong. yang keempat jujur Dan saling percaya. dan saling percaya. Jadi ibu ulangi sekali lagi. Jadi ada berteman itu pada intinya yang pertama saling mencintai dan ikhlas. Terus yang kedua menjaga nama baik teman. Terus yang ketiga menasehati dan kalau menolong. Dan yang terakhir itu ada Jujur dan saling percaya. Sekarang ibu bagi 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu 3 orang. Dan di sini analisis dari studi kasus tadi. Jadi ini ada kertas. Nanti salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil ini. Yang barisan depan itu kelompok 1 dan yang barisan kedua itu kelompok 2. Ini Bu, bertanya. Ya, Ini ya Bu, kita cari dulu masalahnya sama jawabannya ya Bu. iya benar sekali. Nanti presentasikan ke depan. Ini juga waktu 15 menit. Boleh Bu. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya Bu. Apakah sudah? Sudah Bu. Jadi kelompok berapa dulu yang mau maju nanti? Satu. Satu. Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, pertanyaannya itu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut menurut ajaran Islam? Jawabannya kan dijawab oleh Saudari Rahma. Jadi jawabannya saling meminta maaf, melakukan tabayun, terus cek kebenaran, bermusyawarah dan saling memaafkan. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih dulu. Jadi dari semua jawaban itu benar semua. Dan jadi solusi untuk Ana dan JJ, mereka harus baikan, saling klarifikasi, minta maaf dan memperbaiki hubungan. Terus Islam sangat melarang kita merusak persaudaraan dan dengan ucapan atau sikap yang buruk. Jadi sampai sini, apakah ada yang bisa untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Boleh, Cecil? Jadi kesimpulannya itu berteman itu harus saling jujur, saling menghormati, dan membicarakan keburukan teman. Dan kalau ada masalah itu diselesaikan dengan musyawarah serta saling memaafkan. Baik, jadi persahabatan akan menjadi langgeng dan berkah jika didasari oleh akhlak yang mulia, kejujuran, dan rasa saling menjaga hati satu sama lain agar tidak menjadi pertengkaran. Sebelum pulang, Ibu ada tugas buat kalian kerjakan di rumah. Jadi tugasnya kalian buat atau ceritakanlah pengalaman kalian sendiri atau pengamatan di lingkungan sekitar tentang manfaat memiliki teman yang baik dan berakhlak mulia di dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Bu. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa tugasnya kita kerjakan di rumah. Sebelum pulang, marilah kita baca doa bersama. Kelas dan juga. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.